Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Salsabila, saya merupakan perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan capaian keberhasilan dakwah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Nahdlatul Ulama atau kerap dipanggil sebagai NU merupakan sebuah lembaga dakwah organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Nahdlatul Ulama dikenal dengan ribuan ulama yang karismatik, bahkan dari sebelum kemerdekaan Indonesia hingga awal-awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau dikenal sebagai pahlawan kemerdekaan. Beliau dikenal karena keberaniannya melawan dominasi Jepang di Indonesia. Bahkan beliau ditemukan wafat di kampung halamannya, tempat beliau mengembangkan Islam melalui lembaga pesantren. Ada beberapa lembaga Islam yang dikembangkan NU dan dijadikan basis penting dalam dakwahnya. Yang pertama yaitu lembaga pesantren. Lembaga pesantren merupakan lembaga paling utama, paling penting, paling dominan, serta paling tua yang dijadikan sebagai tempat mengkaji Islam oleh NU. Pesantren NU terbanyak berada di daerah Jawa Barat dengan jumlah kurang lebih sekitar 3.303 pesantren yang kemudian disusul oleh di daerah Jawa Timur dengan jumlah sekitar 1.954 pesantren. Ada beberapa nilai-nilai penting yang sering diterapkan dalam pesantren. Yang pertama yaitu keikhlasan, kemudian kesederhanaan, yang ketiga yaitu berdikari atau kemandirian, yang keempat ukhuwah Islamiyah, dan yang terakhir yaitu kejuangan. Lembaga kedua yaitu sekolah Islam atau madrasah diniyah. Madrasah diniyah ini sering dikelola oleh warga NU yang berada di daerah pelosok-pelosok yang dijadikan tempat khidmat oleh para alumni pesantren. Jumlah madrasah diniyah terbanyak di Indonesia yaitu berada di daerah Jawa Tengah dengan jumlah lebih dari 10.000 pesantren. Selanjutnya yaitu ada lembaga tarekat. Organisasi tarekat ini tumbuh di Nahdlatul Ulama, digawangi oleh Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Akil Siroj, hanya NU lah lembaga yang memiliki Jam'iyah atau organisasi tarekat. Dan yang selanjutnya yaitu lembaga pendidikan sekolah Islam. Lembaga pendidikan sekolah Islam ini meliputi Madrasah Ibtidaiyah atau MI, kemudian Madrasah Sanawiyah atau MTS, dan Madrasah Aliyah atau MA. Pada tahun 2001, keseluruhan madrasah NU tersebut berjumlah sekitar 4.362 madrasah. Madrasah terbanyak berada di Jawa Timur dengan jumlah 2.263 madrasah yang kemudian disusul di Jawa Tengah dengan jumlah 1.091 madrasah. Adapun lembaga-lembaga Islam yang dikembangkan NU selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ayu Dwi Puspitasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Salsabila. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudari Anissa. Yang kelima adalah universitas. Universitas Nahdlatul Ulama atau NU tersebar di seluruh Nusantara. Contohnya adalah seperti Universitas NU Gorontalo, Universitas NU Samarinda Kalimantan Timur, Universitas NU Lampung, dan Universitas NU lainnya. Yang keenam adalah jaringan organisasi dari tingkat cabang sampai ranting. Jaringan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU meliputi yang pertama adalah 31 pengurus wilayah, yang kedua 339 pengurus cabang, yang ketiga 12 pengurus cabang istimewa, yang keempat 2.630 majelis wakil cabang, yang kelima adalah 37.125 pengurus ranting. Untuk tingkat pusat, wilayah, cabang, dan majelis wakil cabang, setiap kepengurusan terdiri dari
Yang pertama ada mustasyar, yaitu adalah penasihat. Yang kedua ada syuriyah, yaitu pemimpin tertinggi. Yang ketiga ada tanfiziyah, yaitu pelaksanaan harian. Untuk tingkat ranting, setiap kepengurusan terdiri dari yang pertama ada syuriyah atau pemimpin tertinggi, yang kedua ada tanfiziyah atau pelaksanaan harian. Kemudian, yang ketujuh ada majalah dan tabloid NU. Yang kedelapan adalah lembaga penerbitan buku. Lembaga Ta'lif wa Nashr Nahdlatul Ulama atau LTNNU. Lembaga ini bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kitab atau buku serta media informasi menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. LTNUU merupakan rekomendasi dari Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Kehadiran lembaga ini untuk mensosialisasikan hasil muktamar, khususnya mengenai HITA 1926. Pada tahun 2003, lembaga ini melahirkan NU Online, mengingat kebutuhan mendesak informasi di dunia maya. Ada pula majalah Risalah NU dan kanal YouTube 164 channel. Kemudian yang kesembilan adalah Pesdam NU atau Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian isu-isu, strategis dan pengembangan sumber daya manusia untuk transformasi sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Pesdam lahir pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur tahun 1984. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Aditya Ramayanti. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu Dwi Puspitasari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Rahmayanti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang capaian keberhasilan dakwah NU. Langsung saja pada capaian yang ke-10 yaitu Lembaga Kajian Kitab Kuning. Kitab Kuning ini sebenarnya dikaji built-in di pesantren. Namun setiap pesantren pasti memiliki kecenderungan dan kekuatannya masing-masing. Seperti kajian tauhid dan fikih sangat kuat dikaji di pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat, disusul dengan pesantren yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selanjutnya kajian Nahwu Shorof menjadi urutan ketiga setelahnya. Nah, secara keseluruhan kajian kitab kuning ini menjadi ciri khas pendidikan pesantren yang ada di Pulau Jawa. Lalu capaian yang ke-11 yaitu partai politik. NU pertama kali terjun ke dunia politik praktis itu pada tahun 1952 dan mulai mengikuti pemilu pada tahun 1955. NU cukup dikatakan berhasil dengan memperoleh 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituenti. Nah, NU menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 dengan desakan penguasa Orde Baru. Mengikuti pemilu pada tahun 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada Muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk kembali ke HITA 1926, yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi. Namun setelah reformasi tahun 1999, banyak sekali partai yang mengatasnamakan NU. Namun yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Nah, pada tahun 1999, PKB ini memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia
pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR. Lalu, capaian yang ke-12 yaitu LSM. Dalam peraturan NU tentang perangkat organisasi Nahdlatul Ulama lembaga merupakan perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana program dan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Nah, berikut lembaga-lembaga NU. Yang pertama ada Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau LP Ma'arif NU. LP Ma'arif NU ini lahir atas prakarsa Kiai Haji Abdurrahman Ubaid dan Kiai Haji Mahfud Siddiq pada tahun 1929. Lalu yang kedua ada Rabitah Ma'ahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama atau RMINU. Nah, RMINU ini merupakan asosiasi pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU. Lalu yang ketiga yaitu ada Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama atau LBMNU. Lembaga ini bertugas untuk membahas persoalan dan permasalahan tematik atau maudhu'iyah dan aktual yaitu waqiyah yang akan menjadi bahan keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Lanjut yang keempat yaitu Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau LESBUMI. LESBUMI ini lahir dari tangan dingin para budayawan Nahdlatul Ulama seperti Usmar Ismail, Jamaluddin Malik, dan Asrul Sani pada tanggal 28 Maret 1962. Lalu yang terakhir ada Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama atau LFNU. LFNU ini lahir guna melaksanakan tugas mengelola persoalan hisab dan ruqyat dalam rangka menentukan awal bulan Hijriah, gerhana dan sholat, serta mengembangkan pengetahuan dan keilmuan di bidang falakiyah atau astronomi. Lalu yang terakhir yaitu ada capaian di bidang usaha ekonomi. Nah, salah satu lembaga swadaya masyarakat yang istiqomah kepada yang istiqomah kepada pemberdayaan UMKM dan peduli terhadap ekonomi Islam, serta memiliki akses informasi yang luas adalah Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU. Nah, LPNU yang dapat dikatakan juga sebagai lembaga pendamping UKM ini merupakan salah satu lembaga perekonomian yang konsen dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti melalui koperasi UMKM dan terus berupaya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang perekonomian dengan sistem syariah. Nah, dikarenakan LPNU adalah sebuah lembaga di bawah naungan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan memiliki pengikut atau penganut yang sangat besar, tentunya dalam menjalankan tugasnya, LPNU akan memprioritaskan warga NU. Perlu digarisbawahi, LPNU ini akan memprioritaskan warga NU yang masih mengalami kehidupan perekonomian yang sulit, khususnya berada di pedesaan atau daerah terpencil. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan LPNU akan melayani masyarakat Indonesia yang lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 5 tentang capaian keberhasilan dakwah NU.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.